warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya Siti Supiati dari jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Negeri Makassar. Pada video sebelumnya saya telah menjelaskan mengenai contoh alur pengadaan barang dan jasa swakelola. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan contoh mengenai prosedur pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui penyedia. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan contoh mengenai prosedur pengadaan barang dan jasa melalui penyedia. Pengadaan barang dan jasa pemerintah yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa oleh kementerian, lembaga, satuan kerja perangkat daerah, dan institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa. Dalam hal ini, proses yang dimaksud diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan mengenai mekanisme prosedur yang berlaku. Secara umum, pengadaan dimulai dari perencanaan, persiapan pengadaan, melakukan pengadaan melalui pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, dan serah terima barang dan jasa. Aktivitas-aktivitas yang termasuk dalam proses di atas diantaranya identifikasi kebutuhan, melakukan analisa pasar, melakukan kualifikasi terhadap penyedia, melakukan tender, mengevaluasi penyedia, menetapkan pemenang, dan melaksanakan kontrak serta melakukan serah terima. Adapun pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dibagi menjadi 4 kelompok besar. Yang pertama yaitu barang, yang kedua pekerjaan konstruksi, yang ketiga jasa konsultasi, dan yang keempat yaitu jasa lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Cara pengadaan barang dan jasa pada PBJP secara garis besar dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu melalui swakelola dan melalui pemilihan penyedia. Swakelola adalah cara memperoleh barang dan jasa yang dikerjakan sendiri oleh kementerian, lembaga, dan perangkat daerah, dan kementerian, lembaga, dan perangkat daerah lain, organisasi kemasyarakatan, serta kelompok masyarakat. Selanjutnya yaitu pemilihan penyedia. Pengadaan barang dan jasa melalui penyedia adalah cara memperoleh barang dan jasa yang disediakan oleh pelaku usaha. Dalam hal ini, KL dan PD memilih penyedia untuk mendapatkan barang dan jasa yang diinginkan. Proses pengadaan dimulai dari pemilihan penyedia dengan melalui proses yang pertama, persiapan pemilihan penyedia. Yang kedua, perencanaan pemilihan penyedia. Yang ketiga, melakukan pemilihan penyedia. Yang keempat, pelaksanaan kontrak pengadaan. Yang kelima, pengawasan dan pengendalian pengadaan. Yang terakhir, penyerahan hasil pengadaan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai keberatan dan pengaduan atas hasil pengadaan barang dan jasa. Peserta pemilihan yang memasukkan dokumen kualifikasi atau penawaran yang merasa dirugikan baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya dapat mengajukan sanggahan secara tertulis apabila menemukan 1. Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden ini dan yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan barang dan jasa. Yang kedua, adanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat. Yang ketiga, adanya penyalahgunaan wewenang oleh kelompok kerja ULP atau pejabat yang berwenang lainnya. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah pasal 77, mekanisme keberatan dan pengaduan atas hasil pengadaan barang dan jasa, yaitu yang pertama, masyarakat menyampaikan pengaduan kepada APIP disertai bukti yang faktual, kredibel, dan autentik. Yang kedua, aparat penegak hukum meneruskan pengaduan masyarakat kepada APIP untuk ditindaklanjuti. Yang ketiga, APIP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2
menindaklanjuti pengaduan sesuai kewenangannya. Yang keempat, APIP melaporkan hasil tindak lanjut pengaduan kepada menteri atau kepala lembaga dan kepala daerah. Yang kelima, menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah melaporkan kepada instansi yang berwenang dalam hal yang diyakini adanya indikasi KKN yang merugikan keuangan negara. Yang keenam, menteri atau kepala lembaga dan kepala daerah memfasilitasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Dan yang terakhir, LKPP mengembangkan sistem pengaduan pengadaan barang dan jasa. Cukup sekian yang dapat saya jelaskan mengenai contoh prosedur pengadaan barang dan jasa melalui penyedia. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila selama menjelaskan dan apa yang dijelaskan terdapat kesalahan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.